kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Selain sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk Verdi Sambo, hari ini juga dilaksanakan sidang dari terdakwa Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman yang merupakan terdakwa dari kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice dalam pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Adapun terhadap terdakwa Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman Arifin, hari ini agenda adalah keterangan ahli dan juga saksi meringankan dari terdakwa melalui penasehat hukum. Dan kita akan kembali menuju ke Pak Samuel Huta Barat, ayah dari mendiang Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pak Samuel masih bersama kami, Pak? Iya, masih. Ya. Pak Samuel, kalau kita mendengar dari dakwaan di surat tuntutan terhadap Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal kemarin, ini ada didakwakannya begitu ya, tertulis bahwa ini adalah perselingkuhan, bukan pelecehan seksual. Menanggapi hal ini seperti apa, Pak? Dalam hal inilah yang membuat kami waktu ayah waktu menyaksikan ataupun mendengarkan pembacaan tuntutan itu. Mulai dari awal kejadian ini sudah dilimpahkan atau sudah difitnahkan terhadap anak kami almarhum Joshua, bahwa almarhum pertama sekali dituduhkan melecehkan putri dan ancaman pembunuhan di Duren 3. Di sana sudah di SP3 oleh kepolisian. Sesudah itu pindah tempat ke Magelang. Dituduhkan di sana melakukan pemerkosaan dan membantingkan putri di sana selama kurang lebih 3 kali dibanting ke lantai. Nah, ini semua adalah fitnah bagi anak kami yang sudah mati direnggut nyawanya secara paksa, masih juga difitnah. Inilah suatu kekejian bagi mereka yang sudah mati pun yang tidak bisa membela diri masih difitnah. Begitu juga di pembacaan kemarin, saya dengar memang kami sangat terkejut. Di sana disimpulkan menurut lie detektor bahwa si putri berbohong. Jadi dibikin kesimpulan di sana terjadi bukan pemerkosaan, melainkan perselingkuhan. Jadi dalam hal ini kami sangat terkejut. Apakah sudah ada bukti ataupun saksi hidup yang menyaksikan mereka melakukan perselingkuhan? Jadi ini semua memang sangat mengejutkan kami, sangat memukul kami selaku orang tua yang dibikin suatu kesimpulan bahwa anak kami ini melakukan perselingkuhan. Artinya karena tidak ada juga yang bisa membuktikan begitu ya Pak Samuel ya atas tuduhan seperti ini? Iya, tidak ada yang bisa membuktikan, hanya berdasarkan keterangan si putri melalui detektor bahwa si putri ini berbohong. Melalui itulah kejaksaan membuat suatu kesimpulan bahwa di Magelang itu bukan terjadi pemerkosaan, melainkan perselingkuhan. Sedangkan saksi hidup tidak ada. Nah, inilah yang sangat membuat kami jadi terpukul. Baik, Pak Samuel tentunya berharap hukuman maksimal begitu ya untuk para pelaku utama. Ya, kami keluarga, ayah dan ibu keluarga besar di Sungai Bahar Jambi sangat berharap. Harapan kami satu-satunya kepada Pak Hakim yang mulia agar menjatuhkan hukuman kepada pelaku-pelaku utama, hukuman semaksimal mungkin, pasal 340 yaitu hukuman mati. Baik Pak Samuel Huta Barat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV1. Terima kasih Pak, selamat siang, sehat selalu Pak Samuel. Amin. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan pakar hukum pidana Pak Ahyar Salmi. Pak Ahyar masih bersama kami kan di studio ya kita ya. Masih. Pak Ahyar, kalau kita lihat tadi perbincangan kita dengan Pak Samuel begitu ya, melihat ada tuduhan ataupun disimpulkan begitu ya, bisa kita katakan ini ada terjadi perselingkuhan bukan pelecehan seksual. Apakah kemudian perselingkuhan ini dapat meringankan nanti pertimbangan hakim terhadap vonis-vonis yang akan berlaku terhadap mungkin Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, ini khususnya seperti apa Pak? Nanti hakim belum tentu juga
setuju ini adalah motifnya karena perselingkuhan. Ini kan baru kesimpulan jaksa. Saya juga bertanya-tanya kenapa sampai jaksa berkesimpulan bahwa ini latar belakang motifnya adalah perselingkuhan. Oke. Sementara mengenai masalah pelecehan seksual, apalagi pemerkosaan, kan belum ada bukti. Ada kasus yang dilaporkan itu sudah di SP3-kan. Apakah ini pihak kejaksaan terjebak, tanda kutip, oleh desakan penasihat hukum bahwa perlu ada motif? Ini kan yang dihadirkan ahli oleh pihak penasihat hukum, ada yang mengatakan ahli-ahli itu mengatakan perlu ada motif. Padahal tidak harus ada motif, kecuali motif itu ada bagian unsur delik. Walaupun di dalam pasal. pembunuhan berencana, Pak? Iya, tidak harus. Oke. Cukup unsur-unsur yang ada di dalam pasal. Motif ini adalah kalaupun ditemukan motifnya apa, dipergunakan untuk memperberat atau memperingan pidana. Saya berpendapat demikian. Tetapi kan ada ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa ya, itu penting. Apalagi katanya kalau itu adalah sengaja, harus dong logikanya harus ada motif. Ada juga penasihat hukum ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum mengatakan demikian. Jadi mungkin jaksa terjebak oleh strategi yang dibawa oleh penasihat hukum. Mungkin nggak ditemukan pelecehan, nggak temukan pengusahaan, apalagi kata-katanya mungkin dari kata ini. Dari kan dikutip kalau nggak salah itu keterangan dari Kuat, duri dalam daging. Kemudian apalagi yang lain, ya mungkin ini kali ini ada perselingkuhan. Oke. Saya setuju dengan Pak Samuel tadi, ada nggak buktinya? Ini kan baru hanya kesimpulan ya, dari kata-kata itu bahwa melihat nih memang dia selingkuh. Kalau nggak salah juga ada lihat dari salaman ya, kalau nggak salah ya foto yang bersalaman itu. Kalau bicara salaman kan, kalau orang salaman aja itu akan dibilang berselingkuh kan. Artinya kita larang aja salaman itu. Nah sejauh mana sih ada? Ini kalau menurut saya jaksa ini, JPU ini terjebak terhadap strategi yang selalu didengung-dengungkan oleh penasihat hukum. Harus ada motif dong. Apa motifnya? Ini nggak ada. Kan di sini nih. Saya kira itu yang terjadi. Nah ini kalau itu nanti hakim yakin, tentu juga bisa menjadi hal-hal yang meringankan. Oke. Ya kalau memang terjadi nanti keputusan hakim. Tetapi kan bagi JPU tadi nggak dijadikan itu hal-hal yang meringankan karena ada faktor yang berselingkuh kan. Dia bilang kan nggak ada faktor yang meringankan. Tidak ada untuk FS ya Pak ya? Untuk Pak Ferdi Sambo kan. Seyogyanya kalau memang ada perselingkuhan ini dijadikan hal-hal yang meringankan buat Pak Ferdi. Karena mungkin dia nggak terima istrinya berselingkuh. Tetapi kalau memang benar itu ada, ini hal yang memberatkan untuk Ibu Putri. Oke. Itu gunanya tuh. Nah ini tadi nggak ada, JPU mengatakan nggak ada yang meringankan. Tapi kenapa disebut ini? Menurut ini pendapat saya ya, motif itu difungsikan di dalam Undang-Undang KUHP yang sekarang dengan tegas diatur bahwa motif itu latar belakang dipergunakan untuk meringankan dan memperberat pidana. Kalau misalnya kita lihat dari JPU sendiri menyimpulkan adanya perselingkuhan, tapi Putri Chandrawati hingga kini masih berkata bahwa ini adalah pelecehan seksual, begitu bahkan menuju ke pemerkosaan seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah ini ada perbedaan pendapat sebenarnya gini, artinya ada yang dibohongi oleh salah satu pihak begitu ya. Untuk PC sendiri mungkin membohongi sang suami, ini adakah akibatnya dari hal seperti ini? Ya kita lihat nanti di dalam pembelaan pledoinya Ibu PC, konsisten nggak dia mengatakan bahwa ini adalah pemerkosaan yang semula pelecehan seksual bergeser menjadi pemerkosaan. Konsisten tidak? Atau akan ditolak nggak kesimpulan dari jaksa ini nanti? Nah inilah nanti hakim yang akan melihat. Hakim boleh saja mengenyampingkan dua kesimpulan ini, dua orang ini tadi. Hakim mempunyai kesimpulan sendiri. Itu dimungkinkan. Yang paling otoritas yang berwenang di dalam melihat semua kasus ini adalah hakim. Bisa salah satu diterima, bisa salah satu ditolak, bisa dua-duanya ditolak, dua-duanya diterima, nggak mungkin kan. Karena pemerkosaan dengan perselingkuhan kan berbeda. Kalau perselingkuhan, kalau
terjadi suatu peristiwa pasti suka sama suka. Oke. Kalau pemerkosaan nggak ada satu pihak nggak suka, hanya satu yang suka. Nah ini nanti nggak mungkin itu akan diambil 2-1 atau dua-duanya oleh hakim dikesampingkan karena hakim berpendapat, mempertimbangkan, nggak ada itu dua-duanya dan nggak harus ada motif. Lagi-lagi ya motif tidak harus ada. Nggak harus ada, saya berpendapat demikian. Jadi berbeda dengan ahli-ahli yang mengemukakan perlu ada motif dalam suatu tindak pidana. Lihat bestandil deliknya, unsur-unsur pasal. Itulah yang harus kita buktikan. Ada nggak di 340 atau 338 motif dia melakukan perencanaan untuk apa? Nggak ada. Saya nggak tahu kalau mungkin udah berubah KUHP kita itu atau karena KUHP kita yang ada sekarang ini adalah KUHP peninggalan Belanda, terjemahan dari bahasa Belanda. Saya 3 KUHP yang saya miliki, 3 orang yang menerjemahkan, nggak ada di dalam pasal 340 itu ada motif. Saya nggak tahu kalau yang berpendapat ada motif itu, ada nggak di dalam KUHP yang dia pegang. Bisa jadi juga ada kan, ada penerjemahnya berbeda mungkin juga tuh. Tapi tolong tunjukkan penerbitnya siapa, penerimanya siapa. Menarik. Pak Ahyar, ini kalau misalnya motif tidak bisa dijadikan sebagai unsur peringanan, lantas adakah cara untuk kalau motif katakan bisa FS untuk ya, menjadikan meringankan? peringan pemberat. Tapi dia bukan unsur yang harus dibuktikan. Untuk meringankan seperti apa? Meringankan misalnya. Kenapa orang melakukan sesuatu, katakanlah di dalam kasusnya Pak Sambo kalau kita lihat di sini ya, karena kalau memang benar, tapi kan Pak Sambo mengatakan ini adalah pemerkosaan. Kalau memang ada bukti misalnya, ini kan nggak ada, itu harus ada pemerkosaan, ada bukti kan. Kalau secara hukum harus ada putusan pengadilan gitu kan, terjadi pemerkosaan. Nah, itu mungkin jadi bisa, kenapa orang melakukan itu? Karena istrinya diperkosa atau istrinya dilecehkan. Tapi atau istrinya berselingkuh, tetapi buat istri ini akan menjadi kalau selingkuh menjadi berat. Kalau diperkosa bisa dia menjadi meringan. Jadi tetap saya berpendapat itu motif itu adalah untuk memperberat atau memperingan. Bukan harus dibuktikan. Jangan dipaksakan harus ada motif. Ini kelihatannya pihak jaksa sekali lagi JPU ini saya melihat masuk di dalam strategi atau skenario dari pembelaan dari penasihat hukum di dalam hal ini. Artinya ada skenario yang mungkin untuk membebaskan sang terdakwa begitu ya Pak ya? Paling tidak untuk meringankan. Minimal meringankan. Kalau membebas susah kalau untuk bebas. Kalau untuk bebas lain kalau seketika, ini pendapat saya. Ini kan ada jarak nih. 340 kan sudah menurut jaksa sudah terbukti. Kita lihat lagi nanti apakah hakim terbukti enggak. Kalau menurut saya nih itu saya berprediksi ini ada 340. Ya. Tidak mungkin 338. Nah, tapi kan pihak penasihat hukum mengatakan ini bukan 330, nggak ada perencanaan. Kita lihat nanti bagaimana pledoinya dan bagaimana putusan pengadilan. Pak Ahyar ditahan lagi, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.